Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apa makna Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Mohon pencerahannya. Maka kalau Anda sering dibully, ya, itu harus tahan bantingan, akalnya dipakai, supaya sekalipun kita tidak membuli orang lain, tapi bisa menjawab bulian orang lain. Itu kira-kira, tidak usah kita membalas ngejek dengan mengejek, tidak usah lah. Itu bukan cara Kristen seperti itu. Duduk di sebelah kanan Allah itu bukan dua kursi, itu perumpamaan. Pinterlah. Masa yang gini aja kita bingung. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, tapi kalau mimpimu masih pakai bahasa Indonesia, itu belum lancar bahasa Inggris. Jadi kalau kamu menguasai ini, kalau mimpimu itu sampai kira-kira ada naskah-naskah, Qumran, terus kemudian sejarah Yosefus Israel, itu baru kamu lulus. Kalau lulusnya pakai Google, belum lulus itu. Ya apa sih duduk di sebelah kanan Allah? Itu tadi Mazmur tadi, Neum Hasem Laduni, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku, Siflimini, duduklah di sebelah kananku. Bait Allah di Yerusalem itu memiliki 3 ruangan. Ruangan pertama itu adalah tanda kehadiran Allah, Sekinah Ilahi, itu ruangan Maha Kudus. Lalu ruangan kudus, lalu halaman. Di dalam ruangan Maha Kudus itu sebelah kanannya itu istana Daud. Jadi duduk di sebelah kananku, Mesias itu akan menjadi raja, segala raja yang kekal. Itu artinya bukan artinya ada 2 kanan dan kiri, bukan. Tuhan kan nggak mengenal kanan dan kiri, atas dan bawah, karena Tuhan itu mengatasi ruang dan waktu. Jadi jangan membayangkan Yesus dalam kemanusiaannya. Itu menggambarkan apa? Kristus setelah bangkit dari orang mati, dia naik ke surga. Kemanusiaannya tetap ada, tapi kemanusiaan yang tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Itu yang disebut tubuh surga. Nasrani itu artinya pengikut Yesus, orang Nazaret. Kristen itu pengikut Yesus yang adalah Kristus. Mula-mula Nasrani itu dipakai untuk orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Jadi setelah Yosefus, ahli sejarah Yahudi abad pertama, kan mengatakan bahwa ada orang Saduki, orang Parisi, orang Nasrani. Tetapi Cornelius Tacitus menambahkan satu lagi, yaitu orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret. Itu disebutkan juga dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5. Bahwa Paulus disebut salah seorang dari sekte orang Nasrani. Nasrani itu pengikut Yesus dari kalangan Yahudi. Sementara kalau Kristiani, itu Kristianoi jamaknya, Kristianos itu tunggalnya, itu disebutkan dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, yaitu orang-orang Kristen yang dari latar belakang bukan Yahudi. Yang dari Nasrani tadi jemaat yang bersunat, yang Kristen itu jemaat yang tidak bersunat. Terus kemudian menyelesaikan itu bersama para rasul di Antioquia, dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15 tadi. Utusannya dikirim untuk menyampaikan putusan para rasul di Yerusalem bahwa untuk orang-orang bukan Yahudi tidak berlaku hukum Musa, tapi hukum apa? 4 hukum yang disebutkan di situ sebetulnya hukum Nuh. Lalu setelah Petrus, kemudian muridnya namanya Ignatius dari Antioquia mendamaikan antara 2 kelompok Yahudi dan bukan Yahudi tadi, kemudian disebutkan di sana sebagai apa? Aku percaya akan satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik, itu sejak tahun 100-an. Mendamaikan 2 kelompok tadi, karena apa? Pada waktu itu, 2 kelompok itu yang Nasrani dipimpin oleh Ignatius, yang Kristiani dipimpin oleh Evodius. Evodius itu latar belakang bukan Yahudi, Ignatius itu latar belakang Yahudi, Kristen yang disebut Nasrani. Tapi setelah akhirnya perkembangan kemudian mereka semakin bisa saling memahami, mulailah dikenal istilah satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Katolik itu belum menjadi nama gereja sekarang, itu masih menjadi kata sifat dari gereja, artinya satu gereja yang kudus, am, dan rasuli. Munculnya di sana. Tapi sejak abad keempat, kata Nasrani ini dibajak oleh bidat yang namanya bidat Nasrani Mandayan. Sejak saat itu orang-orang Kristen di Arab sampai hari ini tidak mau disebut Nasrani, karena Nasrani itu selalu menimbulkan salah paham. Tapi kalau Nasrani di abad pertama itu adalah orang Yahudi, Kristen, orang Yahudi yang mengikuti Yesus berdasarkan hukum Musa. Kalau Kristen di Antioquia, orang-orang yang mengikuti Yesus berdasarkan hukum Nuh. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira itu. Pertanyaan berikutnya, kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Teologi agama apapun judulnya juga tidak ada di Alkitabnya. Kenapa hanya Kristen yang dibully? Islam misalnya, ajaran utamanya tauhid. Mana ada kata tauhid dalam Quran? Apa kalau nggak ada judul berarti ajarannya salah? Oh, judul dipersoalkan, isinya gagal, Pak. Ya toh? Jangan mempersoalkan judul. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.